Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali lagi ke channel Dira Yuris, teman-teman. Oke, di video kali ini saya akan berbagi pengalaman dari awal saya memegang atau dari awal saya turun di mesin Kyocera kecil dari tipe yang terkecilnya, Bang, ya. Dan ini biasa terjadi. Dan ini sebetulnya saya peruntukkan atau saya prioritaskan buat pengguna-pengguna pemula yang menggunakan mesin Kyocera kecil, teman-temannya. Terutama mulai generasi tipe 1128, 1135, M2535, kemudian M2040, M2540, dan yang terbarunya. Nah, masalah yang pertama biasanya itu ketika teman-teman belinya kondisi baru, ya, kondisinya beli baru, baik itu mau beli pihak dari online atau beli dari kantor-kantor yang memang penjual mesin Kyocera tipe kecil. Nah, karena masih banyak pengguna mesin fotokopi itu pada saat kehabisan tinta. Oke, pada saat kehabisan tinta dan yang diisi bukan lagi tinta yang original, ya. Atau untuk lebih jelasnya, coba teman-teman perhatikan dulu video ini. Oke, nah setelah teman-teman melihat video itu, kenapa muncul, atau kalau teman-teman perhatikan ya, video ini sebagai pengguna pemula, sama sekali tidak tahu bagaimana mengatasi ketika terjadi masalah seperti ini. Jadi pada saat di on mesin, itu, mesin Kyocera ini, mulai generasi terlamanya, pertamanya sampai terbarunya, itu hal yang biasa terjadi masalah seperti ini. Nah, ini orangnya kebingungan, teman-teman, ya. Kalau teman-teman perhatikan tadi di videonya itu kebingungan langkah apa yang mereka mau lakukan. Karena mungkin kalau nggak salah mungkin orangnya diperkirakan mungkin beli online. Jadi pada saat habis tinta kemudian isi tinta dan tiba-tiba muncul seperti di video ini, kawannya. Nah, masalahnya di mana gitu ya? Masalahnya di mana? Jadi pada saat teman-teman itu beli kondisi baru dan tintanya habis, dan kalian ganti dengan merek-merek tinta yang memang tidak direkomendasi, yang tidak direkomendasi, ya, yang tidak direkomendasikan, kawannya. Nah, biasanya kebanyakannya pengguna-pengguna itu pada saat habis tintanya beli asal yang penting merek tinta Kyocera. Nah, kejadiannya seperti ini. Pengaruhnya di sini. Itu mau merek apa saja tintanya ngefek di sini, kecuali ada tinta satu yang tidak memunculkan tulisan seperti ini. Nah, pertama sebelum saya kasih solusinya bagaimana mengatasinya, tanpa kalian memanggil teknisi, khususnya pengguna-pengguna Kyocera ini, ya. Nah, saya jelaskan dulu kenapa terjadi masalah seperti ini. Biasanya itu karena habis tinta originalnya, kalian isi dengan merek yang lain sehingga muncul seperti ini. Itu. Nah, kedua, biasa yang lebih parahnya itu, pada saat teman-teman beli tinta memang merek Kyocera, memang khusus Kyocera, tapi terkadang muncul itu belang-belang. Jadi belang-belang, hitamnya di roll developing itu tidak sempurna, ada yang tebal, ada yang tipis, ada yang normal, ya. Sehingga menyebabkan nanti di kertas itu biasanya juga belang-belang. Nah, untuk pertama cara mengatasinya ketika muncul seperti ini di sini ilmunya, Bang, ya. Di sini ilmunya, saya mau jelaskan ke teman-teman itu, ini cukup mudah.
ketika kalian tahu ya, ketika teman-teman sudah tahu, saya rasa ini akan dianggap paling enteng ketika mengatasi masalah seperti ini. Pada saat di situ ada no, ada yes, iya kan? Di layarnya itu kalian coba tekan yes. Nah di situ ada petunjuk, di situ ada petunjuk, ya. Memang jangankan kalian, awalnya saya main Yosera yang 1135, 1128 itu saja kebingungan. Tapi karena kita mencoba ada sedikit dipahami di keterangannya itu, ketika kita tekan tombol yes, ketika muncul di mesin seperti ini ya. Nah, itu meminta sebetulnya teman-teman menekan tombol stop. Stop ya. Stop itu sama oke. Cuma karena saya nggak di depan mesin, saya rasa teman-teman melihat ketika di depan mesin itu stop sama oke kawan ya. Stop. Secara bersamaan itu menunggu beberapa detik. Beberapa detik, biarkan sampai nanti muncul normal. Oke, normal. Nah, dan ini ketika normal, setiap kali mesin ini standby, kawan, setiap kali mesin kalian standby untuk generasi Yosera Portable ini, maka kalian juga akan setiap kalian on kan atau habis standby dia on kembali, kalian harus tetap menekan tombol stop dengan oke. Itu positif. Mungkin saya pernah jelaskan di video-video sebelumnya, tapi karena ada pengunjung-pengunjung baru yang belum sempat menonton video-video lama sehingga kebingungan pada saat mengalami hal seperti ini. Nah, jadi langkahnya Bang supaya tidak menekan stop sama oke lagi. Jalan satu-satu yang kalian harus lakukan adalah mengganti merek tinta. Saya di sini tidak di-endorse, kawan, ya. Tapi kalau demi kebaikan teman-teman semua, untuk menjawab kebingungan teman-teman semua, khususnya pengguna-pengguna mesin fotokopi, pengguna Yosera kecil ini, coba kalian ganti merek tinta. Ya, sudah banyak yang menggunakan merek tinta Sera. Kalau tinta Sera itu kalian tidak lagi menekan tombol stop sama oke. Ya. Kalian tidak lagi menekan tombol stop sama oke. Nah, kemudian biasa orang bertanya, Bang, kalau saya langsung campur nggak apa-apa? Nggak apa-apa ketika di cartridge itu, upayakan di box tonernya itu, di cartridge-nya betul-betul sudah habis, sudah minta toner, atau ada tulisan tanda di mesin kalian muncul add toner atau ADD toner. Ya, itu kalian nggak apa-apa, kalian langsung isi yang merek Sera. Saya rasa itu pasti gokil. Kalian tidak akan mengalami masalah seperti yang di mesin ini, teman-temannya, atau seperti yang di video ini. Oke. Nah, terus kalaupun ya, nah yang ini ya, mungkin ya, kalaupun setelah teman-teman sudah mengganti merek Sera dan kemudian ada sedikit background hitam, biarkan saja sampai nanti betul-betul habis bergantian tinta, daripada teman-teman harus buang. Itu sangat sangat disayangkan lah ceritanya kawannya. Nah, tapi yang jelas sepengalaman saya menggunakan merek Sera, setelah kehabisan tinta yang originalnya yang bawaan mesin itu, sama sekali tidak ada gangguan sampai detik ini Bang. Sampai detik ini Bang, itu tidak ada masalah. Mau terserah tipe mesin kalian, mulai dari generasi pertamanya sampai generasi terbarunya, itu tidak ada masalah. Kalian gunakan Sera. Kemudian menggunakan tinta Sera ini juga lebih banyak digunakan, lebih banyak dipakai ketimbang ke limbah. Beda dengan merek-merek yang lain. Saya tidak katakan bahwa merek lain jelek, tidak. Saya ingin menyodorkan ke teman-teman supaya tidak ada lagi keluhan-keluhan. Baik keluhan di background-backgroundnya, baik keluhan di harus mencet tombol stop sama oke. Saya rasa cukup kalian ganti tinta merek Sera. Saya rasa itu akan lebih gokil, depek, mantap. Itu pasti kawannya. Karena saya sendiri yang mengalami itu, gitu. Saya sendiri. Nah, terkait masalah, nah ini sekalian ya, saya kasih jawab juga komentar teman-teman kemarin yang menanyakan terkait juga masalah paper jam di bagian pemanas. Ya. Itu yang rawan paper jam di bagian pemanas sebetulnya itu generasi yang menggunakan film, baik itu 2540 atau 2040, itu rawan. Nah, kalian harus bongkar unit pemanasnya, jangan sampai di situ ada yang sudah kalah, baik itu filmnya sudah haus
ya, atau memang sudah kering. Nah, itu kalian teman-teman harus cek, harus bongkar. Kalaupun nanti sudah kering, minyak, baik itu minyak silikonnya ataupun kalian menggunakan grease, ya, tapi lebih bagus sebetulnya kalian menggunakan grease, jangan minyak silikon ya. Kalian gunakan grease karena grease itu sifatnya pada saat kena hawa panas dia mulai mencair ya. Begitu kawan, dia tidak membeku. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat pengguna baik yang beli online maupun beli-beli dari tempat lain ketika mengalami masalah seperti yang di atas di video itu. Mudah-mudahan lewat video ini bisa memberikan jawaban untuk teman-teman, untuk memberikan solusi. Nah, kalau kalian merasa menganggap video ini bermanfaat, saya minta dukungan kalian untuk menekan tombol like-nya bang ya. Like-nya karena itu berarti bagi channel ini bang. Kemudian kalian subscribe buat teman-teman yang baru bergabung, yang baru menemukan channel ini, yang baru berkunjung ke channel ini. Jangan lupa menekan tombol subscribe dan kalian share ke teman-teman yang lain, khususnya pengguna-pengguna mesin Kyocera, mulai dari tipe lamanya sampai tipe yang terbarunya. Karena masalahnya di situ-situ doang ya, tidak ada masalah-masalah yang sangat begitu parah lah ceritanya bang. Oke, next, sampai jumpa di video-video selanjutnya.